dan juga liburan panjang. Sama halnya seperti di gereja-gereja kita pada waktu Natal, ada banyak orang yang hadir ya, dalam perayaan Natal. Lalu kemudian setelah menjelang tahun baru ya, apalagi tanggal 1 Januari, apakah masih banyak orang yang hadir di gereja waktu tahun baru? Ada yang memang ada yang tidak ada ibadah pada tanggal 1 karena ibadahnya dari tanggal 31 lalu kemudian langsung tanggal 1 sehingga tanggal 1 tidak ibadah. Jadi saudara bisa melihat semangat orang-orang pada waktu Natal, tahun baru, lalu kemudian tahun baru itu, saudara bisa melihat bagaimana semangat mereka dalam mengiring Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kita coba merenungkan bagian firman Tuhan ini dan melihat apa yang dinyatakan di sini, terutama ketika selesai hari raya, hari Paskah, kita perhatikan di sini, Yesus tertinggal di Yerusalem, sementara ibu dan bapaknya bersama-sama dengan banyak orang tua kembali ke negerinya, dan Yesus dilumpuhkan. Seringkali juga setelah perayaan Natal, tahun baru, orang bisa saja melupakan Tuhan Yesus, mengabaikan Tuhan Yesus, sibuk dengan perayaan dan menyangka seperti di sini ya. Bisa juga pelajaran penting yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa orang bisa saja membangun kepercayaan mereka atas prasangka. Mereka mengira bahwa Yesus ada di dalam kehidupan mereka, ternyata tidak. Mereka mengabaikan Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya pelajaran penting bagi kita adalah jangan membangun iman kepercayaan kita atas dasar prasangka atau hanya praduga, hanya kira-kira atau hanya mengira bahwa Yesus ada di dalam kehidupan mereka, ternyata tidak. Dan kalau melupakan Yesus sesaat pun, itu ruginya begitu banyak, kerugian besar. Setelah perhatikan ketika ibu dan bapak dari Yesus mengabaikan, melupakan Tuhan Yesus, mereka harus mencari dia selama
3 hari. Kehilangan Yesus. Mengabaikan Yesus itu merupakan kerugian yang sangat besar. Dan kita perhatikan di sini ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, Ibu Yesus sepertinya marah kepada Yesus. Mengapa engkau menyusahkan Bapa dan Ibumu sudah mencari? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah? Mereka tidak mengerti apa yang semestinya penting bagi mereka dalam kehidupan. Karena itu beberapa pelajaran penting yang dapat saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Apa yang dapat kita lakukan sesudah merayakan perayaan-perayaan seperti Natal, Tahun Baru, apa yang semestinya kita lakukan, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah yang mesti kita alami dalam kehidupan kita adalah tetap semangat menikmati persekutuan dengan Bapa di sorga. Itulah teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Dia berkata kepada Bapa dan Ibunya, mengapa kamu mencari? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Tetap menikmati persekutuan dengan Bapa. Semangat menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Masih semangat kan saudara menikmati persekutuan dengan Bapa setiap hari, setiap pagi dengan Abah? Ya. Belum ada laporan ya tentang apa itu. Ya. Kan sudah. Jangan sampai lupa ya, persekutuan dengan Bapa setiap hari. Renungan pribadi yang pagi dengan Tuhan sangat penting, pesan penting. Karena seringkali ketika melewati semangat pada Natal, Tahun Baru, kemudian perayaan-perayaan, mungkin juga pesta-pesta yang sudah alami lalu, dan masuk di semester yang baru, bisa saja harus membakar lagi semangat ya, untuk kembali dalam mengikuti kuliah semester yang baru. Karena itu penting sekali untuk kita dapat memeriksa lagi kuliah kita, apakah kita masih tetap semangat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan di KPN ini saudara perlu juga bangkitkan. Tadi kayaknya kita kurang semangat ya, sehingga mau kurang semangat. Jadi itu perlu. Ini sudah tahun baru, sudah tahun 2025 ya. Harusnya semester baru semangat lagi. Pemain musik juga harus semangat lagi belajar yang lagu ini agar supaya membangkitkan semangat. Sepertinya kayaknya himne itu tanpa musik pun bagus. Kalau pakai musik bisa bagus, bisa juga tidak bagus. Karena itu pentingnya. Lagu-lagu himne itu adalah lagu-lagu community singing, community singing. Tanpa alat musik pun sudah bagus. Tapi kalau pakai alat musik bisa bagus, kalau dia bisa juga tidak. Karena itu penting sekali untuk kita membangkitkan semangat kita, terutama dalam persekutuan dengan Bapa di surga, persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita lakukan juga yang kedua adalah perhatikan di dalam ayat yang 46 dan 47. 46 dan 47. Semangat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berada di bait Allah ini sedang berdialog, berdiskusi dengan alim ulama, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, Taurat. Dia sedang berdiskusi, berdialog dengan mereka, bersoal jawab dengan mereka. Dan mereka sangat kagum dengan pengetahuan yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi pelajaran penting bagi kita adalah semangat untuk tetap mempelajari firman Tuhan, mempelajari kebenaran. Sama halnya seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi yang ditulis oleh Annie Sherwood House. Dia selalu mendorong dirinya untuk setiap hari, bukan saja menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi juga untuk merenungkan firman Tuhan di setiap hari.
Dan lagu yang ditulis itu tadi, ya Tuhan, biarkan Tuhan memerlukan. Dia berkata, kalau saya tidak memerlukan Tuhan pada saat saya memasak di dapur, saya mengerjakan tugas-tugas saya, maka saya akan patah semangat, kurang bergairah dalam mengerjakan tugas-tugas. Karena itu penting sekali, sama halnya juga seperti Ezra. Dalam Ezra 3:10, dia bertekad untuk merenungkan Taurat Tuhan, meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, kemudian baru mengajar. Jadi semangat ya untuk dalam hubungan dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan dengan firman. Pelajari firman Tuhan bukan saja untuk tugas dari dosen untuk membaca Alkitab, bukan, tapi untuk pertumbuhan hidup rohani kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semangat lagi, bangkitkan semangat lagi untuk bukan saja menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi juga menikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, bukan sekali lagi bukan untuk tugas, tapi untuk kehidupan persekutuan rohani kita, pertumbuhan rohani kita dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan hubungan dengan firman. Dan kalau kita perhatikan seperti yang dinyatakan di sini ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang tuanya, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tuhan Yesus sangat taat kepada orang tuanya. Dan perhatikan apa yang dikatakan Ibu Yesus. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-19 juga dari 18 dan 19 ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan ibunya suka merenungkan peristiwa yang terjadi, apa yang telah terjadi. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, pasti ibu dan bapaknya ini sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Mereka mengabaikan, melupakan Yesus, dan itu merupakan kerugian besar bagi mereka, sehingga mereka harus mencari Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya itu yang direnungkan. Karena itu kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan di semester ini. Apakah tugas-tugas saudara dikerjakan dengan baik atau tidak? Ada tugas-tugas yang tidak dikumpulkan. Padahal saudara punya waktu begitu banyak. 4 bulan dibandingkan dengan mereka yang bersemangat. Hanya kuliah 4 hari, 4 kali, lalu hari kelima praktek. Berarti praktek khotbah ya. Bayangkan 4 hari, 4 kali pertemuan, lalu kemudian hari kelima sudah praktek. Sementara saudara pagi yang 4 bulan kuliah, baru kemudian praktek. Kadang-kadang tugas-tugas tidak dikumpulkan. Ya, bagaimana ya ini? Mana ini? Kadang-kadang dosen itu betul musik juga bingung juga mau memberi tugas, mau memberikan nilai. Kalau dikasih nilai gagal, kasihan karena harus kaitannya dengan akreditasi dan bingung juga sangat-sangat. Karena itu penting sekali untuk saudara semangat, bangkitkan semangat. Apa yang terjadi pada hari-hari yang telah berlalu itu jadi pelajaran untuk menolong, untuk semangat lagi di semester yang baru. Jangan sampai mengulangi hal yang sama di semester yang baru. Ya kan? Ya, sepakat. Sudah menunjukkan belas kasihan, tapi perlu juga ada disiplin. Karena itu penting untuk kita perhatikan. Ibu Yesus merenungkan apa yang telah terjadi, kekurangan, kelemahannya, kesalahannya yang telah terjadi dalam hidupnya Tuhan Yesus. Dan itu juga dicatat di sini menjadi pelajaran. Jadi kiranya di awal semester ini, mulai kuliah hari ini,
ya. Kiranya kita semangat ya bersama dengan Tuhan melihat perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, karena Dia memanggil kita untuk visi yang besar ini. Dan dari kita lah ada banyak orang yang akan diselamatkan, banyak orang yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Juga semangat untuk gereja-gereja yang akan didirikan, jemaat-jemaat yang akan didirikan, dan itu dimulai dari kita. Apapun kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, tapi marilah bersama dengan Tuhan semangat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, semangat mempelajari firman, tapi juga tetap selalu merenungkan apa yang telah kita lakukan, dan kiranya kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang sudah terjadi itu mendorong kita lagi untuk lebih semangat, lebih maju lagi dalam proses pembentukan visi. Karena Tuhan memanggil secara untuk menjadi orang-orang yang luar biasa kita untuk membawa perubahan kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap semangat. Tapi semangat kurang semangat. Semangat. Mari kita berdiri bersama, kita akan diri ibadah kita dengan Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Bagaimana kami tetap bersemangat dalam membangun persekutuan kami dengan Tuhan, dan tetap bersemangat dalam mempelajari firman-Mu setiap hari, tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Manuel Gue, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan kiranya memberkati kesehatan beliau, memberkati pelayanan beliau, memakai, merentangkan, memuaskan terus pengaruh hidup beliau bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan kembali ke dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membakar hati kami, sehingga kami tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam segala aktivitas-Mu. Pandanglah kepada Tuhan, harapkanlah pertolongan daripada Tuhan, karena daripadanya lah datang segala pertolongan dan kekuatan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Putra Kudusnya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta naungan Roh-Nya yang kudus akan tinggal serta dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.